Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, di sini kami dari kelompok Double Viral dan kami akan mempresentasikan redesign kami, yaitu kami akan meredesain Google Scholar. Selanjutnya. Dan di sini ada daftar dari nama kelompok kami dengan saya sendiri Faris Khairuddin dan juga ketiga teman saya, Farel, Fauzan, dan juga Muhammad Fikri Hanif. Oke, kita masuk ke step 1 yaitu analisis internal dan user. Sini kami melakukan studi internal dan wawancara terhadap 5 mahasiswa data science yang menghasilkan yang berdiskusi dan menghasilkan masalah utama terhadap pemakaian Google Scholar, yaitu hasil pencarian terlalu luas dan tidak terstruktur, fitur pencarian lanjutan kurang fleksibel, tidak ada sistem rekomendasi AI, banyak jurnal yang sulit diakses atau berbayar, dan kurangnya dukungan aksesibilitas. Lanjut. Berikut adalah definisi persona yang kami buat berdasarkan 5 orang yang kami wawancara sebelumnya. Lanjut. Gue ya. Oke, baik. Di sini ialah proses bisnis dan mental model. Solusi utama yang dirancang ialah satu, pencarian dengan filter tambahan yang di mana itu ada citasi, jenis dokumen, bahasa, dan aksesibilitas. Lalu fitur kedua yaitu sistem rekomendasi referensi berbasis AI. Yang pengguna baru akan mengisi kuesioner di awal untuk referensi AI-nya, lalu yang pengguna lama akan langsung aja berdasarkan histori pencarian. Dan ini ialah solusi yang dirancang dari masalah tadi. Selanjutnya kita masuk ke workflow filter tambahan, yaitu kita mulai dengan menentukan topik dan kata kunci, lalu setelah itu kita gunakan Google Scholar-nya, dan kita terapkan filter seperti tahun, citasi, aksesibilitas. Dan setelah itu kita cek relevansi dan kredibilitasnya, lalu kita gunakan Zotero, Mendeley, EndNote, dan referensi siap digunakan. Oke, next. Selanjutnya workflow sistem rekomendasi AI. Jadi kita mulai dengan login akun, dan jika akun kita belum terdaftar, maka kita melakukan preferensi terlebih dahulu. Lalu AI melakukan analisis preferensi menggunakan NLP, dan pengguna memilih rekomendasi atau melakukan pencarian. Jika langsung sudah terdaftar, maka kita akan langsung menggunakan pengguna langsung memilih rekomendasi atau melakukan pencarian. Okay, next. Oke, baik. Di sini mental model yaitu ada dua. Yang pertama adalah sistem rekomendasi, pengisian preferensi awal, favorit pengguna, dan di sini user akan berinteraksi dengan pertanyaan, pilihan, dan pilihan jawaban. Lalu analisis preferensi oleh AI, lalu penyajian rekomendasi awal. Nah, di sini akan berinteraksi dengan list rekomendasi awal. Lalu memilih rekomendasi atau melakukan pencarian. Di sini akan berinteraksi dengan list rekomendasi, search bar, profil saya, dan koleksiku. Begitu juga dengan filter kedua yaitu filter yang lebih detail akan menentukan topik penelitian, menyusun kata kunci dan sinonimnya, mencari referensi di Google Scholar, menerapkan filter untuk mempersempit hasil pencarian, memilih dan membaca abstrak, dan lalu menyimpan referensi yang dianggap relevan dan akan berinteraksi juga dengan di bawahnya. Oke, baik, next. Nah, Selanjutnya untuk bagian HTA pada fitur pertama, yaitu filter lanjutan. Di sini fokus saja pada poin 1.2, yaitu tujuannya untuk melakukan penyarikan. Pengguna akan memilih bidang studi, memilih bahasa, memasukkan jumlah minimum citasi, memilih jenis dokumen, memilih preferensi aksesibilitas, dan yang terakhir, klik terapkan pada filter. Selanjutnya, untuk fitur kedua, yaitu rekomendasi berbasis AI. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rekomendasi bagi pengguna baru, khususnya pengguna baru. Pertama akan login dengan cara mengetik alamat email dan juga passwordnya, lalu klik login. Dan yang kedua akan melakukan pengisian preferensi awal dengan cara memilih bidang studi, klik next. Selanjutnya memilih jenis referensi favorit, preferensi tahun publikasi, memilih sumber akademik favorit, dan ketika sudah selesai, klik selesai. Dan yang terakhir memilih rekomendasi dengan cara scroll, pilihan rekomendasi, dan juga klik jurnal yang ingin dituju. Lanjut ya. Oke, berikut adalah konseptual model dari preference untuk rancangan sistem rekomendasi AI. Lanjut. Nah, di sini adalah konseptual model dari rancangan tampilan rekomendasi berbasis AI. Selanjutnya.
Dan yang terakhir ada konseptual model dari rancangan fitur filter. Lanjut. Oke, kita masuk ke development news and navigation. Jadi menu utama kami di sini ada beranda, cari artikel, rekomendasi, koleksi saya, dan pengaturan. Nah, struktur yang kita pakai adalah hierarki simultan, yaitu semua halaman bisa diakses dari beranda. Lalu navigasi kami yaitu indikator posisi pengguna. Selanjutnya, lalu di select the proper kind of window. Di sini ada 3, ada primary window, yaitu tampilan utama rekomendasi dan hasil pencarian. Secondary window, dan yaitu navbar menu, dan overlapping style yaitu pop-up gaya citasi. Bisa dilihat dari gambar yang tertera. Oke, baik. Di sini select interaction device. Input device-nya yaitu mouse, keyboard, touchpad. Lalu output device-nya yaitu layar monitor atau laptop. Fokusnya ialah pointer jelas dan navigasi keyboard friendly. Oke, untuk screen based control yang digunakan ada 4. Pertama, operable button. Contohnya itu pada simpan, kutip, dan lain-lain. Selanjutnya text entry dan read only controls. Contohnya kotak pencarian dan teks referensi. Selection control, contohnya checkbox, drop down, dan terakhir presentation control pada judul Google Cendekia. Lanjutnya. Ini adalah contoh jenis pesan yang digunakan. Yang pertama, untuk informasi digunakan pada judul dan referensi. Untuk peringatan digunakan ketika Anda ingin meninggalkan halaman ini. Untuk instruksi, akan ada instruksi di bagian koleksi dan juga error ketika Anda mengakses server. Oke, selanjutnya adalah provide feedback, guidance, and assistance. Di sini ada feedback yang kami gunakan pada fitur kami, yaitu loading indikator muncul jika pencarian lebih dari 2 detik, animasi ringan saat filter aktif, dan notifikasi artikel telah ditambahkan ke lokasi Anda ketika menyimpan. Dan selanjutnya adalah guidance, ya, yang kita gunakan yaitu tooltip saat hover di tombol fungsi, sistem bantuan kontekstual saat mouse hover di filter muncul penjelasan singkat. Dan juga error handling jika filter terlalu sempit, sistem menyarankan memperluas kata kunci. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah prototype dan storyboard dari kelompok kami. Berikut adalah tampilan awal untuk user baru untuk mendukung fitur rekomendasi berbasis AI. User akan ditanyakan beberapa pertanyaan yang user sukai, seperti memilih topik yang user sukai, dan juga dapat memilih jenis referensi yang user sukai. Begitu juga dengan tahun publikasi dan sumber akademik yang dapat disesuaikan sendiri. Lanjut. Oke, ini adalah tampilan ketika user sudah mendapatkan rekomendasi dari AI. Di bawah search bar akan tampil rekomendasi dari referensi yang akan tampil. Selanjutnya juga user dapat mengakses menu lainnya dengan mengklik tombol titik 3 di atas. Bisa di close lagi, dan ketika user akan search, bisa klik di dalam search bar dan juga mengeklik tombol search bar-nya. Oke, baik. Jadi di sini ialah merupakan bagian dari hasil search-nya, dan di sini ialah kumpulan-kumpulan dari search-nya. Lalu di sini juga ada filter. Dan di sini kita dapat memfilter berdasarkan tahunnya, mau tahun berapa, atau misalkan jika lo ingin tahun yang rentang khusus dapat juga dari sini, nanti ditelusuri gitu. Lalu dari urutkan berdasarkan juga ini bisa berdasarkan apa. Lalu bidang studi juga dapat ditambahkan berdasarkan bidang studi apa. Jika lo ingin dihapus, tinggal klik yang minus ini aja. Lalu jika lo ingin menambahkan juga tinggal plus aja. Lalu jenis dokumennya juga sama seperti bidang studi. Lalu dan juga di sini juga ada bebas akses. Jika user ingin yang bebas akses semua, maka user harus ngeklik yang bebas akses ini. Lalu dan bahasa juga dapat kita pilih mau bahasa apa. Oke, baik. Dan jika lo ingin jika lo ingin mengutip, user dapat tinggal tekan aja yang kutip ini, lo akan muncul kutipannya. Nah, seperti ini. Lalu dan habis itu user juga dapat ngeklik X ini aja. Oke. Oke, selanjutnya jika menekan tombol simpan, maka akan keluar feedback notifikasi referensi telah disimpan. Lalu untuk setiap tombol akan ada tooltip sebagai panduan. Lalu, pengguna ketika mau nge-search dan tidak ada hasil, maka akan ada peringatan dan saran.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami Double Viral. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.